تزيدك إيمانا على الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal-hadirat wal-musyahidin wal-musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk penciptaan. Nikmat kita diciptakan itu adalah nikmat yang luar biasa, yang awalnya kita tidak ada,
lalu Allah jadikan kita ada. Itu yang Allah sebut di awal ayat ini. Laqad khalaqna, sungguh kami telah ciptakan manusia. Yaitu dari awalnya kita tidak ada, Allah ciptakan menjadi ada. Di awal surah Al-Insan, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hal ata 'ala al-insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insan. Tidakkah berlalu kepada manusia suatu masa di mana di masa tersebut dia bukanlah sesuatu yang bisa untuk disebut. Inna khalaqnal insan, sesungguhnya kami menciptakan manusia. Maka ayat yang pertama di dalamnya Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kepada kita, hai manusia, tidakkah pernah engkau itu sesuatu yang tak bisa disebut? Tak ada orang menyebut dirimu. Engkau bukanlah siapa-siapa, karena engkau ketika itu tidak ada. Jangankan orang lain, ayah dan ibumu pun tak tahu siapa dirimu. Paham yang dimaksud ayat? Allah mengingatkan kepada kita di dalam ayat ini, hai manusia, ingatlah engkau sebelumnya tidak ada, sehingga tidak bisa disebut, karena memang tidak ada. Lalu inna khalaqnal insan, kami ciptakan manusia. Lalu Allah ciptakan engkau. Orang kemudian tahu siapa dirimu, ayah ibumu menyebut engkau, kakak-kakak menyebut dirimu, kakek dan nenek, om dan tante, mulai setelah itu keluarga besar, mulai setelah itu terus seterusnya sampai sesuatu yang semua kita insya Allah mengalaminya. Di sini Allah menyebutkan juga nikmat besar, yaitu nikmat penciptaan. Diciptakannya kita dari awalnya tidak ada menjadi ada. Dari awalnya tidak hidup menjadi hidup. Maka ayat ini selaras dengan ayat Allah di awal surat Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa'ahyakum. Bagaimana kalian akan kufur kepada Allah sebelumnya kalian itu orang yang tidak hidup. Fa'ahyakum, lalu Allah menghidupkan kalian. Orang yang tidak hidup adalah apa? Lawan orang hidup apa? Mati. Oleh karena itu Allah menyebut mati, wa kuntum amwata. Sebelumnya kalian ini adalah mayat, makhluk yang tidak hidup. Fa'ahyakum, lalu Allah hidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian dia akan jadikan kalian mayat kembali, dia akan matikan kalian kembali. Tsumma yuhyikum, kemudian dia akan hidupkan kalian kembali. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah semua kalian akan dikembalikan. Setelah Allah menyebutkan kehidupan yang kedua, tsumma yuhyikum, Allah tidak lagi menyebut kematian. Allah hanya menyebut setelah kehidupan yang kedua, semua kalian dikembalikan kepada Allah. Maka ayat ini juga di dalamnya terdapat setelah kehidupan yang kedua, lagi kematian. Setelah kehidupan yang kedua tidak ada lagi kematian, yang ada hanyalah kembali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala ketika menghidupkan kita, mustahil Allah menghidupkan kita tanpa maksud dan tujuan. Itu mustahil. Karena kita ini makhluk yang sangat canggih. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya itu
adalah sebuah mesin yang super canggih. Di dalam dirinya terdapat alat demi alat yang berfungsi luar biasa hebat. Sampai sekarang manusia terus belajar jantung, ilmunya nggak kelar-kelar. Padahal jantung itu sudah Allah ciptakan entah berapa ribu tahun yang lalu. Dari awal Allah menciptakan jantung untuk Nabi Adam alaihissalam. Barangnya sudah ada, sudah berfungsi, jumlahnya banyak. Manusia hanya mempelajari saja setelah barangnya ada, ilmunya sampai sekarang nggak kelar-kelar. Paham yang Anda maksud nggak kelar-kelar? Dipelajari lagi, bertemu lagi sesuatu yang baru. Dipelajari lagi, bertemu lagi sesuatu yang baru. Dipelajari lagi, bertemu sesuatu yang baru. Hal yang sama dengan aneka ragam anggota tubuh manusia. Manusia mempelajari mata, sampai sekarang ilmunya nggak kelar-kelar. Selalu ada lagi penemuan baru di dalam mata, penemuan sains baru di dalam mata. Ada hal-hal yang baru, nggak kelar-kelar. Tidakkah ini menunjukkan hal yang luar biasa yang telah Allah ciptakan di dalam tubuh kita, sehingga sains dan teknologi sampai sekarang nggak kelar-kelar mengurus satu makhluk daripada ciptaan Allah yang ada di dalam tubuh kita. Dan masih banyak lain yang tersembunyi yang manusia tidak bisa mencapainya. Manusia sampai sekarang bingung untuk ilmu akal. Akal itu sih sebenarnya bagaimana? Dan yang lainnya. Ala kulli hal, ana hanya ingin mengatakan kepada kita bahwa kita ini ciptaan Allah. Kalau disebut mesin super canggih yang luar biasa. Apakah mungkin ciptaan yang sedemikian hebat seperti ini diciptakan tanpa maksud dan tujuan? Ini pendapat yang sangat batil, pendapat yang sangat nyeleneh. Kalau diciptakan sedemikian hebat ciptaan ini yang sudah kita bacakan tadi di awal, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, lalu setelah itu ya sekedar untuk hidup saja, setelah hidup mati, selesai. Itu nggak masuk akal, nggak logis. Ada sesuatu yang diwajibkan, ada sesuatu yang diperintahkan untuk dilakukan oleh mesin super canggih ini. Semoga benar apa yang menjadi cara Anda mengungkapkan, ya, cara Anda mengungkapkan ini mesin super canggih yang ada dalam tubuh kita. Coba antum lihat saudaraku saudariku, sehebat-hebat mesin yang diciptakan manusia, bahan bakarnya satu. Kalau bensin ya bensin sampai mati, kalau solar ya solar sampai mati, sampai habis masanya. Terus bahan bakar yang masuk dalam tubuh itu berapa banyak? Jenis bahan bakar yang masuk dalam tubuh lalu digunakan oleh tubuh untuk kebutuhan tubuh itu berapa banyak ya Pak? Tak terhitung kan? Makan buahnya, sayur mayurnya, nasinya, ikannya dengan aneka ragam ikan, daging dengan aneka ragam daging, buah-buahan dengan aneka ragam buah-buahan, semua itu masuk ke dalam tubuh dan tubuh kita mampu mengolahnya dengan izin Allah. Allah ciptakan mampu mengolahnya. Diambillah intisari-intisari yang bermanfaat untuk kebutuhan tubuh, sisanya dibuang. Bahkan sisanya sebahagian disimpan di dalam tubuh, digunakan di saat tubuh itu sedang tidak bisa mengasumsi makanan dari luar, mengkonsumsi makanan dari luar karena dia sakit dan semacamnya, atau pingsan dan semacamnya. Maka makanan-makanan yang disimpan oleh tubuh di dalam badan yang kemudian diambil lagi, luar biasa. Apakah mungkin begitu diciptakan Allah ya sekedar diciptakan hidup dan berakhir tanpa ada apa-apa? Ini adalah sebuah pendapat yang sangat tidak logis dan dibantah oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira
kami ciptakan kalian untuk hal yang sia-sia? Di dalam surat Al-Qiyamah, yahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka itu dibiarkan sia-sia itu? Enggak akan. Maka Allah Ta'ala menciptakan kita untuk sesuatu yang jauh lebih hebat dari apa yang sekarang ada di dunia ini. Allah menciptakan kita untuk sesuatu yang jauh lebih hebat dari apa yang sekarang Allah ciptakan untuk kita di dunia ini. Karena Allah menciptakan manusia untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan apa yang ada di surga Allah Ta'ala sesuatu yang dunia dan seisinya adalah hal yang sangat kerdil apabila dibandingkan dengan harta kekayaan manusia paling miskin di surga Allah. Dunia dan seisinya sesuatu yang sangat kerdil apabila dibandingkan dengan harta kekayaan manusia yang paling terakhir masuk surga Allah. Hadisnya panjang. Rasulullah SAW bercerita tentang lelaki yang paling terakhir keluar dari neraka dalam keadaan gosong, hitam legam, gosong, kemudian dicelupkan atau dicemplungkan ke dalam sungai di dekat pintu surga. Kemudian dia keluar dari sungai itu dalam keadaan putih, bersih, klimis. Kemudian disuruh oleh Allah Ta'ala dia masuk ke dalam surga. Namun ketika dia masuk surga, dia mengira bahwa surga sudah full, surga sudah penuh. Maka ketika Allah Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang kau minta? Si hamba itu hanya meminta diizinkan untuk di bawah pohon saja. Itulah permintaannya. Karena keluar dari neraka baginya nikmat yang sangat teramat hebat. Keluar dari neraka bagi dirinya adalah nikmat yang sangat teramat luar biasa. Allahu a'lam. Na'udzubillahi minan nar. Semoga Allah jauhkan kita, semoga Allah lindungi kita semua dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga permintaannya hanya kardil, minta diizinkan di bawah pohon. Allah bertanya kepadanya, engkau tidak minta yang lain? Tidak, wahai Rabbku. Janji, tulis perjanjian, tulis perjanjian. Namun tidak sabar baginya, setelah sampai di sana sudah mulai hilang adab neraka, dia ada di batang pohon ini, ingin minta maju lagi ke depan. Terjadi 3 kali berturut-turut. Dan setiap dia minta lagi, Allah bertanya, kamu tadi berjanji tidak akan minta lagi. Namun dia untuk yang ketiga kalinya melanggar janjinya. Setelah itu Allah berkata kepadanya, wahai hambaku, sekarang mintalah kepadaku apa yang sebenarnya engkau mau. Apa yang engkau inginkan, minta kepadaku sekarang. Begitu mendapatkan izin meminta apa yang Allah mau, kata Nabi SAW, dia meminta kepada Allah nikmat-nikmat sehabis daya hayal seorang manusia. Seorang manusia menghayal kenikmatan, mau istananya yang bagaimana, mau sarana di dalamnya yang bagaimana, mau tamannya di dalamnya yang bagaimana, mau sungai dan pepohonan yang bagaimana, sehabis daya hayal manusia. Itu yang dia minta. Permintaan yang luar biasa. Giliran dapat izin meminta apa yang dia ingin sebenarnya minta, diminta Allah. Sehabis daya hayal seorang insan. Kemudian Allah berkata kepadanya, wahai hamba, ridhokah engkau, maukah engkau? Sekiranya bukan apa yang kau minta itu yang kuberikan kepadamu. Bukan itu yang kuberikan kepadamu. Namun yang kuberikan kepadamu adalah nikmat kekayaan seperti yang pernah ada di dunia semuanya.
Semuanya. Seluruh harta yang pernah ada di dunia ini, seluruh kekayaan yang pernah ada di dunia ini, seperti itu yang akan Allah berikan kepada hamba ini. Ini tentu di luar daya khayal seorang insan. Kita tidak akan bisa menghayalkan dunia beserta isinya, beserta seluruh kekayaannya ini milik kita. Tidak mungkin kita bisa menghayal sampai sejauh itu. Sehebat-hebat pun daya khayal kita terbatas dan tidak akan mungkin bisa mencapai bahwa dunia beserta isinya, beserta seluruh harta yang ada di dalamnya menjadi milik kita. Itu enggak, kita nggak bisa menghayal sampai ke titik itu. Berjuta-juta, bermiliar-miliar kali lebih tinggi daripada daya khayal dan permintaan si hamba ini. Ya atau tidak? Artinya Allah justru menawarkan kepadanya sesuatu yang berjuta-juta kali lebih lipat, lebih besar daripada permintaannya. Seharusnya dia bahagia atau bagaimana? Seharusnya dia bahagia atau tidak? Ditawarkan oleh Allah justru yang berlipat-lipat kali lebih banyak daripada permintaan dirinya. Tapi kata Nabi, dia justru protes. Dia justru mengira Allah bergurau, mempermainkan dirinya, berolok-olok, dan mengatakan, tastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Apakah engkau akan mempermainkan diriku, mengolok-olok aku, sementara engkau Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Lalu Allah katakan kepadanya, untukmu dunia seperti apa yang ada di dunia dan 10 kali lebih banyak. Dunia beserta isinya kita nggak bisa menghayal. Kita nggak bisa menghayal itu untuk kita. 10 kali lebih banyak daripada itu. Ini untuk siapa? Untuk lelaki yang paling terakhir keluar dari neraka, setelahnya nggak ada lagi yang keluar dari neraka. Setelahnya semuanya yang ada di neraka khalidina fiha abada. Dan dia yang paling terakhir masuk surga. Akhi fiddin, apa yang didapat oleh orang yang keluar dari neraka sebelum dia? Sebelumnya lagi, sebelumnya lagi, sebelumnya lagi, sebelumnya lagi. Sampai orang yang paling pertama kali keluar dari neraka. Semoga bukan kita, semoga kita tidak sampai ke neraka Allah. Bisa nggak kita bayangkan apa yang didapatkan oleh mereka yang sebelumnya, sampai yang paling terakhir keluar dari neraka. Yang paling pertama keluar dari neraka. Ini yang paling terakhir loh yang keluar. Begini fasilitas surga yang Allah berikan kepadanya. Dan apa pula yang didapatkan oleh orang yang tidak masuk neraka sama sekali. Mulai dari jenjang terbawah, dari yang masuk surga tanpa ke neraka. Mereka berjenjang juga kan. Dalam jenjang yang sangat hebat, yang hanya Allah yang bisa menakar jenjangnya dan mengetahui berapa derajat manusianya. Pasti ada yang paling bawah, di atasnya, di atasnya, di atasnya, di atasnya, di atasnya, di atasnya. Lalu apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang masuk ke surga tanpa hisab? Yang tadi dihisab, tapi tanpa adab. Sementara yang berikutnya yang lebih hebat lagi, tidak diadab, bahkan tidak dihisab. Apa yang didapatkan oleh mereka? Apalagi yang didapat oleh para nabi dan para rasul. Sangat tak bisa dibayangkan. Dan semuanya itu khalidina fiha abada. Setelah masuk surga, kekal selama-lamanya, tak ada yang namanya akhir. La maqtu'ah wa la mamnu'ah. Apa yang kalian dapatkan di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala tak pernah terputus. Abadan, selama-lamanya.
wala mamnu'ah, tak ada yang terlarang. Semua yang sudah Allah siapkan untuk engkau di surga, nikmati. Kalau demikian adanya, yang paling terakhir masuk surga saja begini nikmat yang Allah siapkan untuknya di surga, tidakkah pantas hidup di dunia ini benar-benar bertungkus lumus untuk mengejar surga itu? Tidakkah pantas hidup di dunia ini benar-benar serius, benar-benar ekstra untuk mengejar surga itu? Wallahi pantas. Habiskan seluruh kemampuan kita untuk mengejar surga. Untuk kenikmatan dunia yang tidak seberapa banyak, untuk kenikmatan dunia yang tidak seberapa banyak, coba lihat apa yang dilakukan manusia sekarang. Bagaimana berletih-letihnya mereka, bagaimana bertungkus lumusnya mereka, bagaimana mereka mengorbankan aneka ragam pengorbanan-pengorbanan, jauh daripada keluarga, harus meninggalkan keluarga berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, harus mengorbankan istirahatnya, harus mengorbankan jam tidurnya, bahkan harus mengorbankan kesehatannya, rela melakukan hal-hal yang sebenarnya dia tahu tidak sehat demi bisnisnya. Ya kan? Itu yang terjadi. Lalu apa yang mereka dapatkan? Dari pengorbanan yang sangat hebat tadi untuk dunia itu, kenikmatan yang tidak seberapa dengan lelaki yang paling miskin ada di surga Allah. Maka tidak ada niqash, tak ada yang perlu dibicarakan, tak ada yang perlu didiskusikan soal bahwa memang surga itu pantas kita untuknya bermujahadah, berletih-letih, memberikan semua kemampuan kita terbaik untuk surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahi kalau hidup kita dari awal sampai akhir, dari awal bangun sampai tidur lagi, semuanya untuk beribadah, itu pantas untuk surga. Namun Allah tidak seperti itu memerintahkan kita. Allah datangkan kepada syariat kita, syariat yang tidak seperti itu juga. Tapi saya hanya ingin mengatakan pada kesempatan yang berbahagia ini, kalau sudah begitu nikmat surga, lalu kita effort dari awal bangun sampai tidur lagi, pantas. Soal kepantasan, anak katakan, anak bicara soal kepantasan, pantas. Bahkan surga pantas jauh lebih banyak daripada itu. Namun Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak memberatkan kita sedemikian berat. Mendatangkan kepada kita syariat yang tidak memberatkan seperti itu. Namun ingat, tetap disuruh kita bermujahadah menuju ridho Allah, menuju surga Allah. Disuruh kita tetap melawan hawa nafsu. Disuruh kita untuk tetap melawan rasa malas. Disuruh kita untuk tetap berkorban, melakukan pengorbanan untuk surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetap disuruh. Tapi tidak sampai kepada dari awal bangun sampai tidur lagi. Begitu bangun mulai lagi sampai tidur lagi. Tidak seperti itu juga Allah perintahkan. Lihatlah solat yang awalnya 50, Allah kurangi, Allah kurangi, Allah kurangi. Sampai menjadi berapa? Hanya 5. Tapi tetap 50. Walaupun dikerjakannya 5. Khamsun fil a'mali, khamsuna fil ajri. 5 dalam pelaksanaan, 50 dalam balasan dan ganjaran. Ya subhanallah. Kalau Allah suruh kita sholat 50 kali sehari dan semalam, kayak apalah umat Islam ini? Hanya berapa orang yang sanggup untuk melakukannya? Namun Allah meringankan, ringan yang luar biasa. Akan tetapi, tetap Allah memerintahkan, walaupun ringan, tetap di sana ada perintah untuk bermujahadah,
bertungkus lumus semaksimal yang kita mampu untuk mengejar surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu, tentang surga Allah di dalam Al-Quran, kita disuruh berlomba. Untuk itu, surga Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, kita disuruh apa? Berlomba. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 61, Allah ketika berbicara para nabi dan para rasul, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang yang bersegera-segera, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Wahum laha sabitun. Dan mereka adalah orang-orang yang ada di depan, sebagai orang yang terdepan, meraih surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Pemenangnya, mereka lah orang yang sampai ke surga Allah lebih awal. Mereka lah orang yang menang, mendapatkan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala dan surganya. Dan kita diperintahkan untuk itu juga. Untuk meniru para nabi dan para rasul di dalam surah Al-Hadid. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan daripada Rabb kalian, wa jannatin. Dan berlomba-lombalah kalian menuju apa? Menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Arduha ka'ardi sama'i wal ard. Yang luasnya surga itu bagaikan luas langit dan bumi. Dan di dalam surah Al-Mutaffifin, setelah Allah bicara surga, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ayat yang ke-26 dari surat Al-Mutaffifin. Namun sebelumnya Allah bicara surga. Sebelum ayat ini Allah bicara surga, lalu Allah tutup dengan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalian yang mau berlomba-lomba. Berlomba itu capek tidak? Capek tidak? Letih tidak? Lihat orang yang berlomba, perhatikan semuanya kelelahan, semuanya mengeluarkan seluruh kemampuannya, semua ingin melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Mengerahkan seluruh tenaganya, seluruh kemampuannya. Itu yang diperintahkan Allah untuk surga. Dan surga layak untuk mendapatkan itu. Namun, seperti yang kita katakan tadi, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mewajibkan dalam arti kata semua harus seperti itu. Tidak. Agama pada dasarnya Allah bangun di atas fondasi mudah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih Imam Muslim, Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini apa? Mudah. Allah tidak memberatkan hambanya. Sampai-sampai seorang lelaki dari Badui datang kepada Nabi SAW dan Nabi mengajarkan kepadanya seluruh yang diwajibkan Allah dan Nabi mengajarkan kepadanya seluruh yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dia bertanya, apabila saya amalkan ini dan saya tidak tambahkan apapun, apakah saya akan masuk surga? Kata Rasulullah, ya. Lalu sambil bergumam, sambil celoteh, dia tinggalkan Nabi dan para sahabat dengan berkata, Wallahi la azidu ala dzalika syai'a. Demi Allah, aku tidak akan tambahkan sedikit pun dari yang tadi. Artinya, solatnya berarti hanya benar-benar solat wajib saja. Tak dia tambahkan dengan solat sunat sedikit pun. Puasanya benar-benar puasa wajib saja. Dia tidak tambahkan dengan puasa sunat manapun. Namun dia tetap berhenti dari maksiat. Syaratnya tetap berhenti dari maksiat. Namun amalnya hanya yang wajib saja. Dan yang wajib tidaklah banyak. Sambil bergumam, sambil mengeluarkan kata yang seperti ini, ia berlalu, lalu mendengar itu Nabi dan para sahabat mendengarnya, lalu Nabi SAW mengatakan, dakhalal jannata in shadaq. Dia akan masuk surga apabila dia jujur. Inilah dia syariat Allah yang
yang berdiri di atas pondasi mudah. Oleh karena itu takkan orang itu tak ke surga kecuali orang yang benar-benar celaka. Semudah itu sudah Allah memberikan kepadamu, engkau tetap tidak bisa mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semudah itu pintu surga untuk dirimu Allah buatkan, engkau tetap ke neraka. La yaslaha illal ashqa. Tak akan masuk ke dalam neraka kecuali orang yang benar-benar celaka. Apa ya dalam bahasa kita ya? Apa kira-kira dalam bahasa antum orang yang benar-benar celaka itu apa dalam bahasa antum? Benar-benar durjana itu apa? Mungkin ada bahasa di sini yang bisa antum pakai untuk mengungkapkan orang yang memang super apa gitu. Itulah dia penduduk neraka. Karena pintu surga dimudahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala. Islam diberi di atas pondasi hal yang sangat mudah. Yang mudah ini tetap tidak kerjakan. Tetap dunia saja di depan matamu, engkau bertungus-tungus untuk dunia. Pernah nggak antum perhatikan orang yang cari duit atau antum yang cari duit? Sebenarnya effort antum untuk dapat gaji bulanan jauh lebih hebat loh dari effort antum dapatkan surga. Pernah nggak? Berapa jam antum habiskan sehari untuk dapat gaji bulanan itu? 8 jam. Itu 8 jam di tempat kerja, berangkat dan pulang. Hah? Apalagi di ibu kota ini. Bahkan belum azan orang sudah gerak. Berapa pengorbanan antum, wahai manusia? Berapa pengorbanan Anda, wahai manusia, untuk sesuatu yang antum dapatkan dibandingkan surga? Apalah. Paham nggak yang Anda maksud? Apalah gaji itu dibandingkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita, apa yang disampaikan oleh Rabb kita di dalam Al-Quran tentang surga. Apanya? Namun lihatlah, kita merasa nyaman, manusia merasa wajar, memberikan effort, memberikan perjuangan yang demikian hebat, yang demikian panjang, yang demikian lama untuk gaji bulanan. Lalu bagaimana dengan surga? Dengan amal dan ibadah yang gajinya adalah surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau bisa dikatakan gaji. Kan surga dan gaji itu sama-sama ganjaran. Dalam bahasa Arab sama, ajrun. Gaji bulanan, gaji amalan. Ganjaran amalan, ganjaran amal saleh. Kalau untuk sesuatu yang tidak seberapa, ini manusia benar-benar mengeluarkan pengorbanan, benar-benar memberikan waktu, benar-benar memberikan curahan perhatian. Lalu apa yang pantas untuk surga Allah yang sedemikian hebat? Hal yang sepantasnya untuk surga Allah yang sedemikian luar biasa. Namun sayang, 1000 kali sayang, karena surga itu tak terlihat, surga itu tak nampak, surga itu tidak dibayar cash, surga itu ada di alam gaib, surga itu baru hanya ada dalam sesuatu yang disampaikan kepada kita, tak bisa disentuh, tak bisa didengar, tak bisa dilihat, tak bisa dirasakan. Tak ada orang yang pernah sampai kepadanya untuk menceritakan kepada kita. Real nyatanya ya, dari Nabi ya, Nabi pernah masuk surga dan cerita kepada kita. Namun yang sampai kepada kita kan cerita dari Nabi. Bukan orang yang pernah masuk surga lalu menyampaikan kepada kita kepada surga begini gitu maksudnya. Bertemu kita dengan orang yang sampai langsung ke dalam surga itu, enggak kan? Akhirnya surga yang sedemikian hebat, perlahan tapi pasti manusia mundur untuk mengejarnya.
Sampai kepada titik amalan kecil dan sedikit remeh dibanding amal dia untuk dapat gaji pun tak dia kerjakan. Wallahi Allah meminta kepada dirimu hal yang jauh lebih kecil untuk masuk surga dibanding effort mendapatkan gaji bulanan. Wajar tak? Kalau kemudian sudah sedemikian mudah Allah buatkan untuk kita jalan ke surga, tak juga masuk surga, wajar nggak kalau kemudian kita katakan, engkau benar-benar durjana, engkau benar-benar celaka, engkau benar-benar manusia yang, ya udahlah, terserah antum mengungkapkan kalimatnya apa. Delapan jam bisa, setengah jam nggak bisa. Bukan nggak bisa, nggak mau. Kan itu total syaratnya mas setengah jam loh. Sholat kalau di total hanya setengah jam, ya atau tidak? Ketika orang mengatakan nggak bisa, bukan nggak bisa, nggak mau sholat. Kalau soal bisa, masa sih yang 8 jam dia bisa, yang setengah jam dia nggak bisa? Disuruh puasa, nggak mau. Disuruh diet 22 jam bisa. Demi penampilan, demi badan, demi perut, demi akan tetapi hamba Allah yang mengerti apa surga dan selalu diingatkan kepada mereka surga dan selalu dimotivasi di dalam hati mereka untuk meraih surga Allah tabaraka wa taala, sifat mereka yusari'una fil khairat, mereka adalah orang yang berlomba-lomba saling kalah mengalahkan untuk sampai ke surga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah. Dan ini sifat-sifat orang-orang yang sangat dicintai Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Hanya kita yang tahu siapa diri kita. Dan semoga ketika kita mencoba untuk masuk ke dalam perlombaan itu, Allah juga menilai kita. Itu yang paling penting, Allah menilai kita sebagai orang-orang yang memang ikut berlomba. Tapi berlomba menuju surga. Sebenarnya Bapak Ibu dimuliakan Allah tabaraka wa taala, manusia berlomba sebenarnya. Cuman ada yang berlombanya ke surga, ada yang berlombanya ke dunia. Di kantor pun antum, di tempat pekerjaan antum perlombaan mencapai jabatan. Di dalam bisnis perlombaan untuk dapat keuntungan paling besar. Apalagi di dalam pergaulan di tengah masyarakat perlombaan untuk menjadi yang terbaik. Apalagi di hobi antum berlomba untuk menjadi, manusia ini berlomba untuk menjadi yang terlagi di hobinya. Dunia ini penuh dengan perlombaan. Berlomba mengumpulkan perangko. Ada kan perlombaan. Orang yang berlomba-lomba ingin terbanyak mengumpulkan perangko. Dan yang paling aneh yang pernah Anda dengar, perlombaan yang paling aneh, hobi yang paling aneh, dan dia berlomba-lomba dengan kawannya, berlomba-lomba mengumpulkan kantong muntah pesawat. Saudara ada kantong muntah kan? Berlomba paling banyak punya merek kantong pesawat. Ada itu manusia seperti itu. Kalau yang sekarang ini berlomba mendapatkan subscriber paling banyak, berlomba mendapatkan follower paling banyak. Hidup ini perlombaan. Namun perlombaan itu diarahkan kemana? Ke surga kah? Atau ke dunia saja? Dan semuanya manusia pada dasarnya berlomba
Namun Allah mengarahkan kita orang yang beriman, Allah mengarahkan kita orang yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hai manusia, berlomba itu untuk ini. Wa fi dzalika. Kalau ingin berlomba, di sini berlomba yang benar. Berlomba untuk sampai ke surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, tempat para nabi dan para rasul berlomba, dan mereka orang-orang terdepan, orang-orang yang menang, orang-orang yang ada di depan. Lakukan perlombaan. Maka penduduk surga terbagi dua. Ashabul yamin, dan itu derajat paling bawah. Kemudian yang di atasnya as-sabiqun as-sabiqun. Dan apa yang didapatkan oleh orang as-sabiqun as-sabiqun jauh lebih hebat daripada apa yang didapatkan oleh ashabul yamin, dan semua surga Allah adalah kehebatan. Jadi penduduk surga itu terbagi dua secara umum. Orang yang suka di dunia berlomba-lomba mencari surga, itu masuknya ke dalam as-sabiqun as-sabiqun. Ada dalam surah Al-Quran, surat Al-Waqi'ah. Kalau antum kembali ke dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah, antum akan melihat di dalam Al-Quran Allah membagi penduduk surga dua dan satu penduduk neraka. Ada tiga manusia, tiga kelompok manusia dalam surah Al-Waqi'ah. Satu penduduk surga. Satu penduduk neraka disebut dengan ashabul yamin. Adapun penduduk surga ada dua. Satu penduduk neraka disebut ashabus shimal. Satu penduduk neraka disebut ashabus shimal. Dua penduduk surga. Satu disebut ashabul yamin, dan satunya lagi disebut as-sabiqun as-sabiqun. Orang yang berlomba-lomba di dunia untuk mengejar surga Allah, saling kalah mengalahkan, saling ingin terdepan, ingin menang, ingin juara di dalam perlombaan itu masuk ke dalam as-sabiqun as-sabiqun. Dan jumlah mereka di umat awal lebih banyak dan di umat akhir sedikit. Adapun ashabul yamin, jumlah mereka di umat awal banyak, di umat akhir pun banyak. Masyaallah muslimin wal muslimat. Rasul ketika mendidik para sahabat, ini yang beliau ajarkan kepada para sahabat. Perlombaan akhirat. Dan sungguh, hidup para sahabat bersama Nabi kita tercinta adalah orang yang saling kalah mengalahkan, saling ingin yang terbaik, saling ingin bisa memberikan yang terbaik. Itulah para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Pembicaraan mereka mayoritas akhirat. Dan mereka adalah kaum yang paling mengamalkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Raih dengan apa yang Allah berikan kepadamu kampung akhirat, dan jangan lupakan dunia. Dunia tetap mereka kerjakan, dunia tetap mereka lakukan, bisnis tetap berjalan, tapi memang mereka adalah orang yang berlomba-lomba untuk apa? Untuk akhirat, untuk surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan mereka lah sebaik-baik umat yang Allah katakan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah. Para sahabat itu, saking mereka benar-benar berpacu, benar-benar memaksimalkan, sampai Rasul itu tahan. Mudah-mudahan antum mengerti apa yang Anda maksud. Kalau kita sekarang ini, sering para ustadz, para dai, para ulama mendorong umat Islam untuk semangat beramal. Ayo didorong, paham maksudnya ya? Kalau sahabat terbalik, saking semangatnya mereka, Nabi tahan, jangan. Paham enggak yang Anda maksud? Perbedaan yang sangat nampak antara generasi para sahabat dengan umat Islam zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang didorong, dimotivasi, didorong untuk
Ayo bergerak, ambil jatah untuk berlomba akhirat, ambil jatah untuk berlomba surga. Ayo, effort yang besar untuk surga Allah. Karena pada letih, loyo, lesu, lunglai untuk mengejar surga. Mengejar dunia jangan tanya. Mau beraksi bagaikan orang gila, mau dia yang penting viral gitu. Tapi untuk akhirat, letih, loyo, lunglai, lemes. Apa lagi? Kalau sahabat enggak, saking semangatnya mereka, Rasul malah, jangan seperti itu, jangan keterlaluan, jangan. Rasul memanggil Abdullah bin Amr bin As dan mengatakan, aku mendengar engkau puasa tiap hari. Ya Rasulullah. Jangan. Kata Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As, jangan. Saking lajunya mereka, saking luar biasanya mereka beramal, saking effort yang luar biasa itu, Nabi malah ngerem. Jangan Abdullah bin Amr bin As, jangan tiap hari puasa. Cukup puasa 3 kali dalam sebulan. Direm oleh Nabi. Saya mendengar engkau baca Al-Quran khotam tiap hari. Iya ya Rasulullah. Jangan, kata Nabi. Jangan. Dan 3 orang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, 3 orang yang datang bertanya kepada amal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para ummahatul mukminin. Apa yang terjadi pada mereka? Ingin sholat sepanjang malam. Ingin puasa setiap hari. Ingin tinggalkan pernikahan agar fokus ibadah. Nabi larang, jangan. Enggak seperti itu, Islam enggak seperti itu. Enggak boleh. Nabi Muhammad SAW, beliau melakukan puasa wisal, nyambung. Hari ini puasa, datang waktu berbuka, Rasul tidak berbuka, langsung lanjutkan puasanya sampai hari berikutnya. Begitu melihat Nabi melakukan itu, sahabat rame-rame lakukan puasa wisal. Kata Nabi, jangan lakukan wisal. Tapi engkau melakukan wisal ya Rasulullah. Saya nggak sama dengan kalian. Ketika Nabi sudah mengatakan saya nggak sama dengan kalian, itu hukum khusus spesial untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innani abitu yusqini rabbi wa yut'imun. Aku ketika berada di malam hari, aku dapat makanan dan minuman dari Rabbku. Kalian beda. Tapi para sahabat sudah lakukan dulu. Sudah ikut Rasul dulu, ikut melakukan puasa wisal. Begitu melihat Rasul wisal, mereka rame-rame wisal. Sampai Nabi melarang. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit, kata beliau, ya Rasulullah, aku punya harta yang banyak. Sementara anakku hanya 1 orang perempuan. Sementara anak perempuan, kalau sudah nikah, dia ke suaminya kan? Maka semua hartaku saya wakafkan. Semuanya. Rasulullah, jangan. Jangan Sa'ad. Jangan semuanya. Ya, kalau gitu setengahnya ya Rasulullah. Jangan. Kalau begitu 1/3 ya Rasulullah. Nah, 1/3 aja. Udah banyak itu. Semua kesamaan dari kisah tadi adalah para sahabat yang punya semangat untuk luar biasa mengejar surga, luar biasa mengejar surga, luar biasa mereka untuk mengejar surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampai Rasul Rasul melarang, Rasul yang ngerem gitu loh. Kita sekarang capek dorongnya masih koyo gie.
dorong semangat untuk mengejar surga Allah tabaraka wa taala, bahkan ada yang celetuk. Apa sih? Dunia itu nggak bisa kayak begitu. Dunia dan akhirat itu 50-50, nggak semuanya untuk akhirat. Enak aja. Kita di dunia loh hidup. Nggak benar itu ustaz-ustaz yang fokus akhirat, fokus akhirat, fokus akhirat. Allah jadi mengatakan di dalam Al-Quran, akhirat dan dunia itu 50-50. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Banyak yang protes kalau kita disuruh untuk memaksimalkan akhirat, luar biasa untuk akhirat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Umar bin Khattab, suatu hari ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk bersedekah, kalau tidak khilaf di perang Tabuk, kata Umar bin Khattab, hari ini aku ingin mengalahkan sedekahnya Abu Bakar, infaknya Abu Bakar. Hari ini aku ingin apa? Mengalahkan infaknya Abu Bakar. Lalu kemudian beliau pulang ke rumah, kumpulkan hartanya. Karena harta para sahabat dulu kan di dalam bank ya. Ya enggak? Memang fisik yang mereka punya kan, mereka simpan kan, emas dan perak. Ambil setengahnya. Dan datang menghadap Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ini setengah hartaku. Setengah loh Pak. Dan ini beliau lakukan untuk mengalahkan Abu Bakar. Setengah itu ngomongnya saja mudah itu Pak. Coba praktekkan kalau antum berani. Coba praktekkan kalau antum nggak merasa beratnya. Semoga antum bisa mempraktekkan minimal sekali seumur hidup. Minimal. Ya, ana mengajak diri ana dan kita mempraktekkannya minimal berapa? Sekali seumur hidup. Dan sungguh ana tahu ada sebagian saudara-saudari ana yang menginfakkan hartanya lebih daripada setengah. Semoga Allah terima sebagai ketaatan. Dan itu pantas, untuk surga pantas. Semua kita sekarang ini, terutama yang sudah punya gaji, coba berapa kira-kira rupiah yang kita punya? Infakkan setengahnya, ambil setengahnya untuk infak. Berat kan? Ngomongnya enak setengah. Apalagi ngomongnya cerita orang, cerita Umar cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setengah. Setengah. Oh, Umar infak setengah. Coba amalkan kalau antum enggak merasa beratnya. Maju mundur itu nafsu manusia itu. Ayo. Setelah menghadap Rasul dengan memberikan setengah hartanya yang ada, kata Umar, saya mundur, tidak jauh dari situ menanti apa yang akan dilakukan oleh Abu Bakar. Dan Umar merasa pada hari ini dia bisa mengalahkan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar datang, menyerahkan hartanya kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ini semua hartaku yang ada. Ini semua duitku yang ada, emas dan perak yang ada, ini semuanya. Itulah para sahabat. Kapan itu bisa terjadi? Apabila benar-benar hati ini benar-benar yakin, seyakin-yakinnya tentang surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Motivasinya motivasi iman. Kalau kita sedang membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dalam setiap lembaran Al-Quran kita temukan akhirat. Allah bicara akhirat. Dalam setiap lembaran, satu lembar Al-Quran itu akan ada hal yang berhubungan dengan akhirat. Baik tentang hari berbangkitnya, hari pembalasannya, baik cerita surga, cerita neraka, cerita perdebatan di padang mahsyar, cerita
orang neraka teriak-teriak kesakitan, penduduk surga dalam kenikmatan, perintah untuk memprioritaskan akhirat dan yang lainnya dengan aneka ragam variasi Allah Taala, namun pembicaraannya totalnya adalah akhirat. Oleh karena itu orang yang mentadaburi Al-Quran dan benar-benar membaca Al-Quran dengan tadabur, hatinya selalu dibawa Allah ke akhirat. Selalu dibawa Allah ke akhirat. Hatinya selalu diarahkan Allah ke akhirat. Dan ini orang-orang yang bisa berlomba-lomba, berletih-letih untuk mengejar surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Lalu mari masing-masing kita melihat dan memperhatikan sejauh mana kita sudah kita melakukan effort, sejauh mana kita sudah melakukan aksi berletih-letih kita mengejar surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Apa yang kita lakukan dalam perlombaan menuju surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena itu hal yang pada dasarnya akan kembali kepada kita kebaikannya, baik di dunia apalagi di akhirat. Kalau di dunia letih di badan tapi di hati nyaman, letih betul tapi di badan, karena yang diletihkan itu untuk mengejar surga itu badan, namun jiwa akan nyaman, kedamaian akan tentram. Di dalam hati itu datang sakinah, ketenangan yang luar biasa disebabkan amal yang luar biasa. Yang diletihkan itu badannya. Beda dengan maksiat yang diservis badan, yang diletihkan ruhnya. Namun kalau untuk akhirat yang diletihkan itu badan, zahir. Namun hati akan tenang dan nyaman luar biasa. Nah, di balik aneka ragam ketaatan, Allah Taala meletakkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Maka semakin rajin kita beramal, semakin rajin kita berletih-letih untuk surga Allah Taala, memang letih di badan. Tapi kenyamanan di jiwa itu lebih hebat daripada kenyamanan sekedar di zahir anggota badan. Rasulullah SAW sholat malam sampai bengkak kedua kaki beliau. Itu pertanda berdirinya itu panjang luar biasa, lama luar biasa berdirinya sholat. Orang yang berdiri menahan bobot badannya, itu kan darah mengalir ke bawah itu. Sampai di kaki, darah itu muter, naik lagi ke atas. Namun ketika dia muter, kaki di bagian telapak kaki itu, bobot badan nekan terus. Sehingga lambat laun macet. Macet tempat balik darah itu naik ke atas. Paham nggak itu maksudnya? Akhirnya macet di situ, darah itu macet. Terjadilah apa? Pembengkakan. Itu yang Anda tahu. Yang Anda bisa tahu dari sebagian kawan-kawan kita yang berbicara masalah ini. Darah itu ketika naik, karena bobot badan itu, karena di telapak itu tertekan bobot bobot badan, sehingga dia tergencet. Akhirnya tempat mutarannya itu makin sempit. Akhirnya macet. Terjadi penumpukan darah di situ, terjadilah bengkak di kaki. Ini menunjukkan berdirinya itu lama. Sampai bengkak kedua kaki Nabi kita tercinta SAW. Letih memang di badan. Tapi ruh akan merasakan hal yang luar biasa. Ini kenikmatan di dunia. Sebelum kenikmatan yang benar-benar amal itu berwujud, sebuah fasilitas yang dirasakan zahir dan batin. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita penduduk surga, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang tidak hanya ingin masuk surga, tapi ingin berlomba-lomba untuk masuk surga. Karena sesungguhnya
Surga Allah tabaraka wa ta'ala, dagangan Allah yang sangat mahal. Rasulullah SAW bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Mahal luar biasa. Dunia dan seisinya nggak ada apa-apanya dibanding yang didagangkan oleh Allah kepada kita. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah yang Allah dagangkan kepada kalian adalah surga. Oleh karena itu iman dan jihad menegakkan agama Allah disebut tijarah, perniagaan. Di akhir surat As-Saff, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kenapa disebut tijarah? Iya. Karena kita membeli surga Allah tabaraka wa ta'ala dengan iman kepada Allah dan jihad fi sabilillah. Perjuangan. Kadang Allah tabaraka wa ta'ala menyebut infak yang kita lakukan, mujahadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, nyawa yang kita persembahkan untuk disempurnakan oleh para sahabat dan generasi setelahnya untuk membela agama Allah. Allah kadang menyebutnya dengan Allah membeli. Allah membeli. Kalau tadi bisnis, perniagaan. Kalau sekarang membeli. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara. Sesungguhnya Allah membeli minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Apa yang Allah beli? Amwalahum. Allah beli harta mereka. Kaum muslimin ketika infak, kita ketika infakkan harta kita, itu Allah membeli harta mereka. Wa anfusahum. Allah membeli diri mereka. Lalu Allah bayar pakai surga. Bi anna lahumul jannah. Allah bayar dengan surga. Allah beli. Tapi Allah bayarnya pakai surga yang jauh lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Dan sudah kita katakan di awal tadi, bagaimana fasilitas surga yang didapatkan oleh orang yang paling terakhir masuk surga, tak bisa dibayangkan oleh manusia. Dunia dan seisinya kerdil dibandingkan dengan lelaki paling terakhir masuk surga. Ma'asyarul muslimin wal muslimat. Namun ketika Allah ketika menyebut amal ini adalah perniagaan, iman dan amal saleh perniagaan, saling terjadi tukar menukar. Kita berikan amal, Allah ganjar dengan surga. Dan ketika Allah tabaraka wa ta'ala dari arah Allah mengambil sesuatu dari orang yang beriman, Allah menyebut dengan cara beli. Namun ketika Allah bicara dari hamba untuk Allah, kalau tadi kan bisnis untuk kedua-duanya tuh. Dari Allah, dari arahnya Allah disebut membeli oleh Allah. Namun kalau dari arah makhluk kepada Allah tidak disebut menjual. Di dalam Al-Quran disebut meminjamkan. Wa aqridullaha qardan hasana. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Apa yang kalian persembahkan untuk diri kalian daripada kebaikan, tajiduhu indallah, kalian akan temukan itu ada di sisi Allah. Namun ketika kalian temukan di sisi Allah, tidak sama dengan apa yang kalian kerjakan. Berlipat ganda lebih banyak daripada apa yang kalian telah pinjamkan kepada Allah. Akhir surat Al-Muzammil. Ketika kita akan menyerahkan kepada Allah aneka ragam ketaatan, aneka ragam harta, aneka ragam pengorbanan, itu hanya meminjamkan
pasti balik. Namun balik dengan berlipat ganda. Wahai saudaraku, wahai saudari, hidup kita nggak akan lama lagi. Dunia ini akan segera berakhir. Antara Nabi Muhammad SAW dan akhir zaman, Allah mengatakan waktunya sudah dekat. Antara Nabi Muhammad dan hari kiamat, Allah mengatakan dalam Al-Quran sudah dekat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka mengira hari kiamat itu masih jauh. Kami melihat akhirat itu sudah dekat. Kiamat itu sudah dekat. Itu sudah 1400 tahun yang lalu. Kalau 1400 tahun yang lalu ketika Rasul hidup, ayat ini diturunkan, Allah memandang bahwa akhirat itu sudah dekat, hari kiamat itu sudah dekat. Lalu sedekat apa kita sekarang dengan hari kiamat? Oke, saudaraku. Ciri-ciri dunia ini sudah tua, sudah renta, sudah lemah. Nampak kan? Sudah mulai patah-patah. Datang tsunami, sudah mulai muntah-muntah, datang gempa dari gunung. Dunia sudah menunjukkan tanda-tanda yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta akhir zaman. Semakin mendekatkan kita kepada titik bahwa sebentar lagi bumi akan berakhir. Apa yang dijanjikan Allah waktunya pasti akan tiba, dunia ini hancur, sehancur-hancurnya, itu akan terwujud. Dan kita ini umat episode yang terakhir. Kalau sudah nama episode yang terakhir sudah jelas di ujung-ujung itu sudah. Dan kita umatnya, umat Nabi Muhammad itu umat episode terakhir dari seluruh umat yang ada di permukaan bumi. Dari umat para nabi dan para rasul. Umat Nabi Muhammad, umat episode yang terakhir. Maka akhirat sudah sangat dekat. Dan sampai dunia ini melalaikan kita. Mari bertungkus lumus, berletih-letih mengejar surga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini yang bisa Anda sampaikan secara materi pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan beberapa waktu ke depan, kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Itu pun kalau Anda ada ilmu untuk menjawabnya. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dibicarakan mungkin 5 pertanyaan cukup kita. Cek kepada ikhwan yang mau bertanya dipersilakan, kita batasi 5 pertanyaan. Kepada akhwat mungkin panitia yang di belakang untuk menyiapkan mic biar bisa juga bertanya atau lewat pertanyaan secara tertulis. 1 pertanyaan akan dapat hadiah. Yang bertanya dapat hadiah, insya Allah. Tafadhol. Dan jangan bertanya karena hadiah. Ada yang bertanya? Silakan. Bertanya ikhlas. Ya, silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak Ustadz, kan tadi dijelaskan ya, kita beribadah untuk mendapatkan surga ya. Nah itu gimana Pak Ustadz kalau
kita beribadah kan semata-mata karena Allah ya, mengharap ridho Allah ya. Tapi kalau di hati kita beribadah untuk ada terbersit surga gitu Pak Ustadz. Jadi untuk ridho Allahnya itu agak kayak bahasanya Pak dikesampingkan gitu Pak Ustadz. Apa Pak? Jadi mengharap ridho Allahnya itu kalah dengan mengharap surga Allah gitu Pak Ustadz. Itu gimana pandangan secara syariat Pak Ustadz? Baik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ambil kaidah. Tidak bertabrakan antara beribadah mengharapkan ridho Allah dan beribadah mengharapkan surga Allah. Itu tidak bertabrakan. Sesuatu yang tidak bertabrakan jangan ditabrak-tabrak, no. Sesuatu yang tidak bertabrakan jangan ditabrak-tabrakan. Antara beribadah mengharapkan ridho Allah, mengharapkan surga Allah, mengharapkan jauh dari neraka Allah, mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah, mengharapkan ampunan Allah, mendapatkan kelapangan hidayah dari Allah, semuanya itu masih mengharapkan Allah dan apa yang ada di sisi Allah, semuanya ikhlas. Paham itu? Yang kita harapkan itu masih Allah dan apa yang ada di sisi Allah. Jadi semuanya masih ikhlas. Jadi jangan kira orang yang beribadah mengharapkan surga Allah tidak ikhlas. Itu ikhlas. Karena yang dia harapkan tetaplah Allah dan apa yang ada di sisi Allah. Karena Allah tabaraka wa ta'ala telah menjanji-janjikan untuk kita surganya. Lihat bagaimana Allah bercerita surga kepada kita di dalam Al-Quran. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita surga di dalam hadis-hadisnya yang tercinta. Tapi kemudian tak boleh kalian beramal untuk masuk surga. Murni hanya ridho Allah saja. Salah. Lalu apa gunanya? Motivasi Allah kita untuk disuruh mengejar surga. Motivasi dari Rasulullah SAW kita disuruh untuk mengejar surga. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kalian minta surga kepada Allah, minta surga yang paling tinggi. Diajarkan tidak minta surga saja, minta surganya yang paling top of the topnya surga. Minta surga Firdaus, dia surga yang paling tinggi. Apakah Rasul mengajarkan kita untuk tidak ikhlas? Apakah Rasul mengajarkan umatnya untuk tidak ikhlas? Ketika Rasulullah SAW sholat malam, asal bertemu ayat-ayat surga, Rasulullah berhenti dulu. Tidak nyambung ayatnya, minta surga kepada Allah 3 kali. Apakah Rasul tidak ikhlas minta surga kepada Allah? Maka antara beribadah ingin mengharapkan ridho Allah, beribadah ingin masuk surga Allah, beribadah ingin dijauhkan dari neraka Allah, beribadah agar dapat rahmat Allah, beribadah agar di akhirat diampuni oleh Allah, beribadah agar di akhirat Allah tabaraka wa ta'ala sayang kepada kita, beribadah agar Allah bukakan pintu rahmatnya kepada kita di dunia dan di akhirat. Itu tidak bertabrakan sama sekali. Tabrakannya ada di mana? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kalian untuk menuju ampunan Allah, menuju surga Allah. Oh, itu enggak ikhlas. Karena ikhlas itu yang hanya menuju ridho Allah. Jadi Allah mengajarkan kita enggak ikhlas gitu. Kaidah yang aneh. Allah menyuruh, lalu ada hamba yang merasakan ini kok enggak ikhlas ya, mengharapkan surga Allah.
Jadi, kembali kepada yang tadi, kaedahnya adalah yang tidak bertabrakan, jangan ditabrak-tabrakan. Tidak bertabrakan, jangan ditabrak-tabrakan. Dan itu kaedah penting dalam agama kita. Kalau bisa disatukan, dan itu suatu hal yang bisa disatukan, kenapa harus ditabrakkan? Ustadz, mana yang lebih bagus Ustadz? Saya pergi umroh atau saya kasih uang orang tua saya? Jawaban Ustadznya, kasih orang tua antum sambil pergi umroh. Kan nggak bertabrakan sebenarnya dua hal itu. Yang satunya pergi umroh, yang satunya ngasih uang. Ya sudah, kasih orang tua antum uang sambil pergi umroh. Nggak bertabrakan sebenarnya. Jadi hati-hati ya. Karena memang Anda tahu di zaman kita sekarang ini adanya sekelompok kaum muslimin, mudah-mudahan ini hanya pertanyaan antum, bukan antum yang meyakininya. Ada sekelompok kaum muslimin yang meyakini beribadah mengharapkan surga Allah itu tidak ikhlas, bahkan ada yang meyakini beribadah mengharapkan surga Allah itu syirik. Syirik loh, sampai kepada syirik loh. Ada meyakininya. Kenapa? Ya tidak usah panjang-panjang. Cukup kita mengatakan aneh saja. Kenapa? Allah memotivasi kita untuk mengejar surga. Bahkan dalam ayat tadi coba lihat. Allah mengatakan, berlomba-lombalah kalian. Berlomba-lomba disuruh kita. Saling kalah mengalahkan untuk surga Allah. Lalu kemudian kita nggak boleh beribadah untuk mengharapkan surga Allah. Kan aneh. Menurut antum aneh nggak itu? Menurut anak aneh. Kalau menurut antum nggak aneh, anak nggak tahu. Ayo, dapatkan sesuatu yang ada pada sisiku. Tapi nggak boleh kalian beramal untuk mendapatkannya. Kok aneh? Mengharapkan ridho Allah, mengharapkan surga Allah, mengharapkan jauh dari neraka Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan rahmat dari Allah. Dua, semua itu hal yang tidak bertabrakan. Satu kesatuan bernama ikhlas. Karena mengharapkan Allah dan apa yang ada di sisi Allah. Bahkan kalau kita beribadah, kemudian kita berharap ya Allah sayangi saya, lapangan rezeki saya di dunia, itu tidak riya. Itu tidak ikhlas. Karena yang kita harapkan masih Allah. Wallahu a'lam. Nah. Pertanyaan berikutnya melalui teks, Ustaz. Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa masuk surga tanpa hisab? Sedangkan dalam hidup kita pernah meminta diruqyah. Karena belum tahu hadis tentang masuk surga tanpa hisab. Di dalam hadis, syarat masuk surga tanpa hisab sudah dijelaskan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang yang tidak minta ruqyah untuk dirinya, mereka tidak melakukan pengobatan memakai kain, ya, besi panas yang ditempelkan di kulit yang sakit, yang ada bakterinya. Kemudian mereka juga tidak melakukan tatayyur, merasa sial, ini membawa sial, ini sial dan semacamnya. Kemudian ditutup dengan wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu syaratnya. Dan kita berusaha untuk mewujudkan itu. Setelah berusaha mewujudkan itu, berharap kadar itu, kadar yang cukup untuk mengantarkan kita dipilih Allah untuk menjadi adanya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Hanya berikhtiar. Bagaimana caranya? Caranya berikhtiar saja. Pilihannya Allah yang memilih. Hanya Allah yang tahu kadar mana yang Allah inginkan. Apakah yang kita telah lakukan itu sudah sampai kepada kadar yang Allah inginkan? Tingkat tawakal kita sesuai dengan kadar yang Allah inginkan? Tingkat kita tidak tatoyur bersial-sial sudah sampai kepada apa yang Allah inginkan? Namun
meminta diruqyah untuk diri sendiri bukanlah hal yang haram. Ini penting. Meminta ruqyah untuk diri sendiri bukanlah hal yang haram. Dia bukan perbuatan yang haram. Karena itu halal. Kita sakit merasa ada hal yang aneh lalu minta ruqyah. Itu halal sebenarnya. Namun menjadi syarat untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa diadab. Ustadz, saya ingin juga masuk surga tanpa hisab. Tapi saya sudah pernah minta ruqyah untuk diri saya sendiri. Apa yang bisa kita katakan kepada pertanyaan seperti ini coba? Ini urusan Allah, nanti urusan Allah. Nggak urusan anda itu. Berharaplah rahmat dan kasih sayang Allah. Berharap. Yang jelas, sudah ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak memenuhi syarat. Namun saya sudah taubat Ustaz, dulu saya tidak tahu. Itu urusan anda dengan anda. Karena di dalam hadis, kita tidak menemukan Nabi mengatakan, kecuali orang-orang yang telah melakukannya dan telah taubat. Rasul nggak ngomong gitu juga kan? Sehingga anda nggak bisa jawab. Itu urusan anda dan Rabb anda nanti. Dan Allah itu maha pengasih, maha penyayang, rahmatnya sangat luas. Maka berusahalah. Tidak pun menjadi penduduk surga, masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Menjadi penduduk surga tanpa adab saja, sudah hal yang luar biasa. Allah Ta'ala. Jadi intinya adalah, kita dimotivasi oleh Nabi untuk mengejar yang tertinggi. Firdaus. Untuk mengejar yang tertinggi. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Karena kalau mengejar yang tertinggi, nggak dapat pun yang tertinggi, bawahnya. Paham yang dimaksud? Coba bedakan itu dengan bahasa orang sekarang. Yang penting masuk surga, walau hanya emperannya. Kalau nggak dapat, neraka. Lihat bedanya bagaimana Rasul memotivasi, bagaimana lemahnya semangat mengejar surga. Yang penting itu masuk surga, boy. Walau hanya emperan, yang penting masuk surga. Kalau nggak dapat gimana? Satu. Yang kedua, emang di surga ada emperan? Sembarang aja ngomong surga. Emang surga ada emperan? Tuh orang miskin paling miskin di surga Allah. Bukan ngemper dia. Nggak ada apa-apanya harta Qarun dan Fir'aun, harta Haman, gabung semuanya. Nggak ada harta apanya dibanding lelaki paling miskin di surga Allah. Lalu di mana emperannya? Antum kira surga Allah itu ruko apa? Mengecilkan surga, melemahkan semangat mengejar surga, dan tidak malu mengucapkannya. Semoga Allah beri hidayah kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustadz, Ana punya penyakit ayan, epilepsi. Jika Ana bersabar seperti teladan kisah seorang sahabat wanita yang minta doakan agar disembuhkan kepada Nabi, apakah Ana dapat jaminan surga? Atau itu hanya khusus untuk sahabat wanita itu saja sebagai jaminan surga dari penyakitnya dan bersabar? Anda ingin dapatkan jaminan surga juga? Syaratnya bertemu Rasul. Karena siapa yang bisa menjaminkan? Rasul. Dan Rasul baru bisa mengucapkannya kalau sudah dapat dari Allah. Rasul saja nggak bisa. Karena itu wahyu, itu masalah gaib. Dan masalah gaib, sesuatu yang diterima Rasul dari Allah, Rasul ucapkan. Namun berharaplah, karena kaidah untuk satu umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, selagi tidak ada pengkhususan hanya untuk dia, maka itu kaidah untuk semuanya. Namun dapat jaminan, siapa yang bisa menjaminkan?
Tak ada lagi. Setelah Rasul tiada, tak ada lagi orang yang akan ada penambahan dapat jaminan. Walaupun pasti ada yang masuk surga dari umat setelah itu, tapi nas bahwa dia dijamin surga udah nggak ada lagi. Ana yakin dan percaya yang hidup di dunia dari umat Islam sekarang ini ada orang-orang yang akan ke neraka. Mudah-mudahan salah satunya adalah kita. Namun jaminan bahwa Anda tidak akan ke neraka itu nggak ada turun lagi. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli laila. Dan pada setiap malam-malam Ramadan Allah memiliki orang-orang yang merdeka dari neraka, dimerdekakan dari neraka. Maksudnya apa? Nggak akan disentuh oleh api neraka. Wa dzalika fi kulli laila. Dan itu ada pada setiap malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan salah satunya adalah kita. Artinya apa? Artinya hidup bersama manusia, hidup sekarang ini ada orang-orang yang secara status sudah merdeka dari neraka. Namun tak diberitahu. Maka berharaplah rahmat Allah yang luas. Namun tak ada cara untuk tahu. Kalau pertanyaannya adalah, apakah dengan meneladani wanita ini ada kemungkinan Anda mendapatkan seperti yang didapat oleh wanita ini? Jawabannya ya. Tapi kalau ditanyakan bagaimana caranya supaya apa? Sebentar. Pertanyaannya adalah, apakah Ana dapat jaminan surga? Itu pertanyaannya. Yang Ana kritik, apakah Ana dapat jaminan surga? Itu yang Ana kritik. Siapa yang menjaminnya? Siapa yang sanggup menjaminnya? Nggak ada yang bisa kecuali Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu pun nggak akan bicara itu kecuali dapat dulu wahyu. Ketika Rasul berbicara tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, di akhirnya Ukasyah datang. Ya Rasulullah, unullah an akuna minhum. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah, aku menjadi salah satu di antaranya. Kata Rasulullah SAW, engkau salah satu di antaranya. Datang sahabat lain lagi loh. Sahabat yang datang. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar salah satu di antaranya, aku salah satu di antaranya. Kata Rasul, engkau keduluan Ukasyah. Tidak tertutup kemungkinan, tapi begitulah jawaban Rasul kita tercinta. Sahabat ini yang kedua tidak mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Ukasyah. Dan para ulama mengatakan tidak tertutup kemungkinan sahabat itu juga masuk. Cuma Rasul tidak berbicara. Seperti berbicaranya kepada Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhum wa ardhahum, para sahabat Nabi tercinta. Apakah mungkin sahabat ini bahagian daripada masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Mungkin. Sangat mungkin. Tak tertutup kemungkinan. Tapi jaminan tidak ada. Itu Rasul hidup loh. Sekarang antum, Rasul sudah wafat 1400 tahun, minta jaminan? Siapa yang ngasih jaminannya? Siapa yang berani ngasih jaminan? Kalau ada yang ngasih jaminan, Anda yakin itu ustaz sesat. Yakin Anda itu ustaz sesat, ditinggalkan. Anda jamin untuk antum surga. Siapa yang berani menjaminnya? Tapi kalau Anda berusaha sabar seperti sabarnya wanita itu, apakah Anda bisa mendapatkan kemuliaan seperti yang didapat oleh insya Allah? Mungkin. Karena Rasul tidak berbicara itu spesial untuk wanita yang sabar atas penyakit ayan yang dia derita. Maka apa yang dikatakan Rasul kepada salah satu umatnya, itu perkataan Rasul untuk semuanya. Namun jaminan tidak ada. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada 2 pertanyaan lagi kepada yang sudah tanya tadi, yang sudah nanti hadiahnya bisa menghubungi saya. Dihafalkan aja wajahnya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang Ustaz sampaikan tadi, ketika kita melakukan ibadah, Allah akan memberikan kenangan di dalam hati. Memberikan?
ketenangan di dalam hati. ketenangan, ya. Sementara di dalam tuntunan yang lain, ketika kita beribadah, kita juga diharuskan untuk berharap dan cemas agar ibadah kita itu diterima. Nah, bagaimana untuk mendudukan kedua amalan hati ini, Ustaz? Agar kita juga jangan sampai tertipu. Seolah-olah hati kita udah tenang. Sementara ternyata ibadah kita itu malah tidak diterima. Ulang pertanyaannya Pak, ini agak menarik menurut Anda. Pertanyaan agak menarik. Ulang pertanyaannya, agak menarik pertanyaannya. Ulang sekali. Biar Anda bisa menangkapnya dengan cermat. Ketika kita melakukan amalan ibadah, Allah akan memberikan ketenangan dalam hati. Allah akan memberikan ketenangan dalam hati. Baik. Sementara dalam dalil yang lain, kita juga dituntut untuk beramal dalam hati kita itu untuk menimbulkan rasa harap mas ketika kita melakukan ibadah. Ya, disuruh kita punya harap dan punya rasa takut, rasa khawatir. Nah, jadi untuk mendudukan keadaan ini jangan sampai kita terkecoh. Seolah-olah hati kita mendapatkan ketenangan di dalam hati. Seolah-olah kita udah merasakan, wah, kayaknya amal saya udah diterima nih. Sementara di dalam tuntunan yang lain kita ya seperti saya bilang tadi, kita dituntut untuk berharap dan cemas. Sebagaimana yang dikisahkan kalau tidak salah itu salah seorang sahabat mengatakan, andaikan aku mengetahui ada satu ibadahku yang diterima, maka aku akan sangat senang sekali. Karena kok nggak paham masalahnya gitu. Menarik tapi Anda nggak paham masalahnya. Apa yang membuat antum merasa bermasalah antara ketenangan yang Allah berikan, dan itu yang Allah menyebutnya dengan perintah bahwa beribadah itu harus dengan rasa harap dan rasa cemas. Nah, polemiknya dari mana? Polemiknya yang saya itu khawatirnya rasa tenang yang ada itu takutnya sebagai talbis iblis gitu ya. Jadi ini tenangnya tenang asli atau tenang palsu gitu. Ketika kita melakukan suatu amalan seolah-olah di hati kita nyaman nih. Sementara kita khawatirnya rasa tenang itu sebagai apa? Udah pokoknya kayaknya tuh amalan terima udah tenang aja pokoknya. Jadi seperti itu. Itu karena saya juga pikirkan di dalam kita beribadah juga kan kita harus ya menyertakan rasa harap dan rasa cemas. Khawatir amalan kita tidak diterima. Hubungannya dengan tenang tadi? Iya, jadi yang saya pertanyakan, apakah rasa tenang yang kita dapatkan, apakah itu memang benar-benar yang Allah turunkan, atau takutnya talbis iblis, jadi seolah-olah udah pokoknya sekarang kamu infak, pokoknya tenang aja, infak kamu itu pasti itu udah rasa tenang di dalam hati kamu itu pasti udah sebagai ganjaran lah dari pertanda bahwa ibadah kamu itu diterima gitu. Yang saya khawatirkan jangan sampai rasa tenang yang kita rasakan itu seolah-olah itu jadi jaminan kita bahwa ibadah kita itu udah diterima. Padahal yang kita khawatirkan itu sebagai ya bisikan-bisikan iblis supaya kita mungkin terlena, pokoknya udah amal aja lah. Mau ria mau apa, pokoknya kalau udah rasanya udah tenang itu pokoknya diterima gitu. Padahal kita khawatirnya iblis juga kan bermain di dalam hati manusia. Bahkan orang yang bermaksiat pun bisa jadi diberikan ketenangan di dalam hatinya gitu, Ustaz. Karena talbis iblis ini. Berapa banyak orang-orang yang melakukan zikir-zikir yang di luar sunnah, tapi mereka mengatakan bahwa setelah saya melakukan zikir ini ternyata hati saya merasa tenang. Apakah ketenangan seperti itu? Baik, mari kita lihat sedikit-sedikit ya. Penggabungan antara perintah beribadah penuh dengan rasa harap dan juga diiringi dengan rasa takut, dan pernyataan Allah bahwa kalau kalian beribadah akan Allah berikan ketenangan dan ketenangan di dalam hati, itu semuanya datang dari Allah dan tidak bertabrakan. Tidak bertabrakan. Ustadz, bagaimana dengan orang yang merasakan ketenangan
Jangan-jangan ketenangan itu bukan dari Allah. Jangan-jangan ketenangan itu dari syaitan. Ini kan sudah masalah gaib. Dan kita tidak pernah tahu. Apakah ini ketenangan itu dari syaitan datangnya? Atau dari Allah datangnya? Ustaz, kalau demikian nanti saya khawatir. Kalau kita merasa tenang, nanti kita terperosok ke dalam jebakan syaitan. Oh, berarti amal saya telah diterima. Yang mengatakan kita sampai kepada titik itu siapa? Bukankah tadi kita disuruh beramal dengan rasa takut juga? Takut-takut nggak diterima. Ibadah dengan rasa takut tadi membantah rasa tadi, rasa amal sudah diterima. Gitu loh. Tapi ketika orang benar-benar beribadah kepada Allah, pasti Allah turunkan ketenangan dan ketentraman. Itu Allah yang menjanjikannya. Namun apakah dia diterima, tidak diterima, hadapi dengan rasa khawatir. Rasa khawatir ini membuat kita tak menjamin amal kita diterima, dan membuat kita semakin memperbaiki amal, takut tidak diterima. Namun di sisi lain kita juga sangat harap diterima. Ketika itu semakin menyatu, hati semakin tentram. Tapi tetap kita berada pada posisi harap diterima, khawatir tidak diterima. Sehingga dari apa yang Anda bicarakan tadi, sedikit pun tidak mengarah kepada titik, kalau kalian beribadah, ibadah kalian pasti diterima. Itu nggak ada. Ada tadi bicara ke arah itu, mengarah kepada pembicaraan itu, nggak ada Anda bicara itu tadi. Karena terima tidak diterima itu ada di alam gaib. Namun bukankah Allah yang berjanji kepada kita, kalau kalian beriman dan beramal soleh, kalau kalian berzikir, Allah akan tenangkan hati kalian, dan Allah turunkan ketenangan dalam hati kalian. Bukankah Rasul yang menjanjikan, dan janji Rasul datang dari Allah, kalau kalian duduk di majelis taklim, akan turun kepada kalian apa? Ketenangan dan ketentraman. Dua itu gabungan, semua itu gabungan yang tak terpisahkan. Namun, beranikah kita menjamin amal kita sekarang ini, kajian kita sekarang pasti diterima oleh Allah? Tidak ada yang bisa menjamin, karena itu masalah gaib. Oleh karena itu, beribadahlah terus dengan penuh rasa harap ibadah itu diterima oleh Allah, tidak terperosok kepada yang lebih dengan yakin diterima, karena ada sifat berikutnya yang harus diamalkan, yaitu khawatir tidak diterima. Kenapa? Karena semuanya belum jelas. Ya diterima bisa, ya bisa tidak diterima, ya bisa diterima, belum jelas. Dan tak ada wahyu yang turun kepada kita sekarang untuk mengetahui diterima atau tidak. Oleh karena itu, tugasnya adalah beribadahlah sesuai dengan syarat diterimanya amal. Lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, dan lakukan dengan keikhlasan. Setelah itu berharap diterima. Dan tak ada yakin diterima, khawatir malah yang ada. Khawatir tidak diterima. Itulah sifat yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta, gabungan semua itu. Kalau kita sudah terjemah ke dalam keyakinan, amal saya pasti diterima, saya pasti orang soleh, jebakan syaitan. Soleh dari mana? Dari mana Anda tahu Anda soleh? Sudah tahukah Anda sholat Anda diterima? Sudah tahukah Anda di sisi Allah Anda benar-benar orang soleh? Sudah tahukah Anda apa kehidupan Anda di masa yang akan datang? Apa fitnah yang akan terjadi? Apa godaan yang akan terjadi? Sudah yakinkah Anda benar-benar wafat di atas la ilaha illallah? Husnul khatimah? Dari mana datangnya kesolehan kalau semua itu belum jelas? Maka tidak bertabrakan apa yang kita katakan tadi. Dan sedikit pun apa yang kita katakan tadi tidak mengarah kepada titik bahwa kalau kita beramal soleh, yakin pasti diterima oleh Allah. Namun kalau dikerjakan dengan sunnah Rasul, dikerjakan dengan ikhlas, syarat diterimanya aman. Soal pasti diterima atau tidak pasti diterima, semua itu di alam gaib. Dan sesuatu yang ada di alam gaib tidak bisa kita yakinkan ya atau tidak. Kita yakinkan ya salah, kita yakinkan tidak pun salah. Kenapa? Dia di alam gaib. Dan alam gaib sesuatu yang Allah tutup dari ilmunya dari manusia kecuali melalui wahyu. Wahyu sudah putus. Wahyu sudah tidak ada lagi. Wahyu sudah habis dengan wafatnya Rasul kita tercinta Muhammad. Maka tidak ada cara untuk mengetahui hal yang gaib lagi.
Seluruh masalah gaib sudah habis pembicaraannya. Yang ada wahyunya saja. Setelah itu nggak ada lagi pembicaraan gaib. Maka soal diterima dan tidak terimanya amal, sudah gaib itu. Sudah tidak ada wahyu, berarti tidak ada cara untuk mengetahui diterima atau tidak diterima. Itulah bahasannya. Tidak saling bertabrakan, saling sapot mensapot. Tapi yakinlah, kalau kita lakukan dengan penuh keikhlasan, kalau kita lakukan dengan mengikuti Nabi SAW, Allah akan terima. Karena itu janji Allah di dalam hadis-hadis Nabi kita tercinta SAW, janji Allah di dalam Al-Quranul Karim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Syarat ikhlas dan syarat mengikuti Nabi SAW. Kalau ingin bertemu Allah, kalau ingin masuk surga Allah, dan Allah tidak akan ingkar janji. Kalau itu kita lakukan, ilmunya itu Allah tidak akan ingkar janji. Saya dapat atau tidak, Allahu alam. Dan Allah tidak akan ingkar janji. Paham tidak maksudnya? Itulah gabungan agama kita, supaya kita tidak terlalu yakin saya sudah soleh. Karena kalau kita terlalu yakin saya sudah soleh, itu akan membuat benteng pertahanan dari godaan iblis kendor. Oleh karena itu rasa takut tidak diterima, rasa takut masih menjadi orang munafik harus ada. Sampai para sahabat pun memiliki itu. Padahal mereka sudah dijamin surga, tapi masih punya rasa takut menjadi orang munafik. Kata Abul Aliyah, adraktu 30 min ashabi Rasulullah SAW. Aku bertemu 30 orang sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah. Kulluhum yakhafuna nifaq ala anfusihim. Semua mereka takut menjadi orang munafik. Sahabat itu. Apakah layak bagi kita di zaman now? Di zaman seperti ini. Tidak takut masuk ke munafikan itu? Maka inilah agama yang luar biasa. Satu dan yang lainnya saling dukung-mendukung untuk menciptakan satu kesatuan yang sempurna. Yakin bahwa Allah akan membayar amal soleh manusia dengan surga seperti yang Allah katakan. Dan itu karena rahmat dan kasih sayang Allah. Bukan murni karena amalan itu. Karena Allah memang ingin memberi. Buktinya ada hamba-hamba Allah lain yang beribadah yang Allah tidak berikan surga kepada mereka. Namun Allah berikan surga kepada umat manusia. Karena Allah ingin memberi. Yang lainnya juga beribadah. Tapi Allah tidak janjikan untuk mereka surga. Namun beramallah sesuai dengan sunnah Nabi. Dan ikhlaskan. Jangan hanya ikhlasnya saja, sunnahnya nggak dapat. Jangan hanya sunnah saja, ikhlasnya nggak dapat. Agar Anda berharap amal Anda diterima. Setelah lakukan dengan sunnah Rasul, lakukan dengan penuh keikhlasan, berharaplah amal diterima, dan khawatirlah tidak diterima. Tak bertabrakan satu sama lainnya. Satu kesatuan yang saling support. Apakah bisa difahami Bapak? Apakah kendala yang ada dalam tadi pertanyaannya terjawab? Hal yang gaib tak bisa kita pastikan datang dari mana ini, dari Allah kah, dari iblis kah? Itu masalah gaib. Tapi lakukanlah amal sesuai dengan syarat diterimanya amal. Sesuai dengan syarat diterimanya amal. Setelah itu merasakan ketenangan, berharaplah itu adalah ketenangan yang Allah berikan karena Allah menjanjikannya. Dan tetap waspada terhadap bujuk rayu iblis. Khawatir, tapi kita tak pernah tahu. Kalau antum tanyakan, saya khawatir Ustaz keterangan ini dari iblis, bagaimana cara membedakannya yang dari Allah dari iblis? Saya nggak bisa jawab gitu. Bagaimana cara membedakannya tenang dari iblis, tenang dari Allah? Masalah gaib, bagaimana cara membedakannya? Coba lihat. Jangan tanya kepada manusia apa-apa yang manusia tidak bisa mengetahuinya. Dan termasuk diantara yang jelas yang tidak diketahui manusia adalah masalah gaib. Ya, Ustadz, yang seperti ini dari Allah kah atau dari iblis kah? Jawabannya saya tak tahu. Karena untuk mengatakannya dari Allah masalah gaib, untuk mengatakannya dari iblis juga masalah gaib. Saya berani mengatakannya, saya berani berbicara hal yang gaib yang saya tidak ada ilmu di atasnya. Namun
berusahalah beramal sesuai dengan sunnah Rasul, berusahalah beramal ikhlas, karena itu syarat untuk diterimanya amal. Dan berharap ketenangan itu datang dari Allah. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih atas pertanyaan tadi. Apapun pertanyaannya, minumannya tetap madu. Untung. Sebelum ikhtitam dari Ustadz, ada lagi satu pertanyaan. Tapi tadi kami melihat sudah ada yang mengangkat tangannya. Dipersilakan untuk yang mungkin bisa langsung, nggak usah pakai mic, bisa. Paling besar buat penduduk surga, semoga kita semua melihat wajah Allah yang mulia surga. Yang jadi pertanyaan, apakah semua ahli surga akan mendapatkan kenikmatan tersebut? Hubungan adalah dalam Islam tadi dari yaitu al-jazā'u min jinsil amal. Realitanya di dunia sekarang banyak dari orang-orang yang besar dan tokoh-tokoh mereka, yaitu banyak yang tidak mengimani, bahkan menolak nas dari Al-Quran dan Sunnah bahwa kaum mukminin di surga akan melihat wajah Allah yang mulia. Apakah dengan sebab penolakan mereka dan mereka tidak mengimani hal tersebut dan bahkan mereka menafsir nas tentang hal tersebut, mereka juga akan mendapat balasan yang serupa dengan perbuatan mereka sekarang di dunia, bahwa mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan tersebut, yaitu melihat wajah Allah yang mulia di dalam surga. Ataukah dengan kemurahan Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, dia tetap akan memberikan kenikmatan tersebut kalau memang mereka masih beriman dan akan dimasukkan ke dalam surga. baik. Jawaban kita simpel saja. Yang kita tahu, yang masuk surga melihat wajah Allah. Yang masuk neraka terhijab dari melihat Allah. Itu yang kita tahu. Itu yang kita tahu dari Nabi kita tercinta Muhammad SAW, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Maka yang masuk surga akan melihat Allah. Yang masuk neraka terhijab dari melihat Allah. Itu yang kita tahu. Itu akidah kita. Kalau antum bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang di dunia ini mengingkari ayat-ayat tentang melihat Allah? Allah Maha menghisap mereka. Namun kita yakin bahwa itu akidah yang salah. Karena nas tegas dalam hadis Nabi melihat Allah. Nas tegas di dalam Al-Quran, wujuhi yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mereka tidak mau terima. Lalu mereka mengatakan nadhirah di sini bukanlah melihat, tapi menanti. Yang mereka nanti adalah rahmat Allah. Kata para ulama, nadhirah tidak bisa dimaknakan menanti. Karena nadhirah di sini nadhara sudah dinisbatkan kepada wajah. Kalimat nadhirah apabila sudah dinisbatkan kepada wajah, tidak ada makna selain melihat. Kalau menanti tidak diharapkan kepada wajah. Tidak dinisbatkan kepada wajah. Di sini dinisbatkan kepada wajah. Wujuh. Berarti benar-benar nadhara yang maknanya melihat, bukan menanti. Karena dalam bahasa Arab, nadhara itu bisa maknanya melihat, bisa maknanya menunggu. Mereka tidak mau memaknai itu adalah melihat. Mereka ingin melarikan kepada makna apa? Menunggu. Kita katakan itu salah. Para ulama menjawab itu salah. Karena nadhara apabila dinisbatkan kepada wajah, maka itu adalah penglihatan mata. Bukan penungguan dan penantian. Penglihatan mata. Maka jelas di sini mata melihat ila rabbiha, kepada Rabbnya. Jelas, nasnya tegas, nasnya jelas dalam bahasa Arab, tidak bisa dilarikan maknanya kepada menanti. Tapi maknanya kepada melihat mata.
Kalau melihat mata, maka nas tegas, mata melihat ila rabbiha, kepada Rabbnya. Lalu bagaimana orang yang mengingkari ini Ustaz, sekiranya dapat pengampunan Allah dan masuk surga? Kembali kepada nas tadi. Allah Maha Makasih, Maha Penyayang, yang masuk surga bertemu dengan Allah. Tapi di dunia mereka sudah mengingkari, Allah Maha Menghisap. Oleh karena itu, di dunia ini terjadi nasihat. Artinya apa? Kita nasihati saudara-saudari kita yang mengingkari bertemu Allah, melihat Allah di surga, kita mengatakan ini akidah yang salah. Karena nas yang tegas adalah melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan, ketika Allah bicara orang-orang kufar, kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun, mereka terhijab dan tidak bisa melihat Allah pada hari itu. Ayat ini menunjukkan orang yang beriman tidak seperti mereka. Kalau orang penduduk neraka terhijab dari melihat Allah, menandakan orang yang beriman tak terhijab dari melihat Allah. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk maksimal dalam mengejar ridho Allah dan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Menjadi orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan dan menutup hayat kita di atas ketaatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان